Saya dipukulin, masuk di karaoke. Saya disuruh buka baju, saya nggak mau, saya ngelawan. Tapi saya dipukulin. Dia bilang kalau kamu semakin melawan, saya pukul kamu sampai mati. Kalau kamu nggak mau nurut saya buka baju, mati kamu, dia bilang gitu. Saya suruh buka semua sama, celana dalam suruh buka. Akhirnya yang bagian sensitif saya dipegang-pegang di situ. Karena saya mau melawan takut dengan ancaman-ancaman Pak Fran itu tadi. Seperti itu, berkali-kali dia melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel TV Waktunya Viral. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kasus baru-baru ini yang sangat viral. Ini berkaitan dengan sisi kemanusiaan. Nah, ini perlu diungkap bahwa sudah mencuat di publik. Mantan pemain sirkus Oji itu menyampaikan bahwa pada saat beliau ini bekerja di sirkus Oji tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yaitu disiksa, dipukuli, dan lain-lain sebagainya. Tidak hanya itu, memang ini ada lebih kepada eksploitasi manusia, lebih kepada sisi-sisi kemanusiaan yang dihadap. Ini perlu diungkap, perlu betul-betul kasus ini diungkap agar semuanya bisa terbuka. Nah, di video kali ini ada beberapa pernyataan dari si korban menyampaikan hal-hal dan pengalaman-pengalaman buruknya pada saat mereka bekerja, dan juga ini juga ada pernyataan sikap bahwa pemilik sirkus Oji ini menyampaikan tidak benar. Kejadian-kejadian yang disampaikan oleh si korban ini tidak benar. Nah, seperti apa videonya, seperti apa klarifikasi dan lain-lainnya, yuk kita saksikan bersama-sama agar kita bisa mengetahui kasus ini terang-benderang sampai selesai. Siapa ini, Bu? Iya, diajak harus ngelayani sampai dia hamil. Oleh siapa, Ibu? Sampai harus dia hamil menanggung. Boykot Taman Safari karena kelakuan mereka udah bener-bener kayak sabar. Udah gak manusiawi lagi nih soalnya. Makin kesini makin banyak yang speak up. Sabar Alam, sabar. Gak bisa gue sabar. Lu tahu nggak ketiga ini emang sengaja nyari anak-anak di bawah umur supaya diasuh sama dia, habis itu dipisahin dari orang tuanya. Makanya pas udah gede orang-orang ini jadi nggak tahu siapa orang tuanya. Jadi manusia tanpa identitas. Gue nggak bisa ngejelasin semua perlakuan mereka, tapi buat lu yang pengen tahu, kalian tonton aja nih di sini. Gue yakin, abis lu nonton, lu akan sedih, lu akan tercengang. Abis itu lu akan bilang, boykot Taman Safari. Saya dibawa masuk ke dalam, seperti ruangan gelap itu untuk tidur, anak-anak banyak di situ. Saya panggil mama, saya mau pulang, mama. Ibu umur berapa sekarang kalau boleh saya tahu? Nggak tahu ya, juga. Saya juga nggak tahu, belum kan tahu identitas. saya kan nggak tahu. Orang tua Hanya saya juga nggak kira-kira tahu. aja. Hanya ngira-ngira aja. Nggak tahu. Karena kita nggak punya identitas, jadi nggak tahu di mana orang tua kita, kelahiran kita di mana. Nggak tahu. Dia ambilnya kayak gimana? Berarti Nggak tahu. Ibu nggak tahu orang Nggak tuanya tahu. apa, pokoknya diambil Iya. dari jalanan kayak gitu, Enggak. dibesarin oleh mereka. Saya Bukan di nggak tahu jalanan. nggak Kalau tahu di jalanan. saya inget ya, Heeh. itu saya di tahun 1976 itu saya diambil dari orang tua saya. Saya usia saya mungkin sekitar 3 atau 4 tahun ya, diambil sama Jansen dengan istri. Dia itu bilang mau angkat saya sebagai anak dan akan disekolahkan di luar negeri. Tapi kenyataannya saya itu dibawa ke rumah Balikpapan dulu, Petojo itu. Di Jalan Sebentar, Balikpapan. terus saya dibawa ke Oriental Circus. Dibawa ke sirkus, saya disuruh nonton sirkus saat itu, tahun 76. Saya nonton, saya kaget juga ngelihat kok banyak anak-anak kecil udah pada main, saya takut nangis, saya kan nggak ngerti, nangis, saya panggil, saya cari mama saya, tapi mereka nggak. Saya manggil mama, saya masuk dari awalnya nonton sirkus, saya takut. Saya cari-cari mama saya dibawa masuk ke dalam, seperti ruangan gelap itu untuk tidur, anak-anak banyak di situ. Saya panggil mama, saya mau pulang, mama. Akhirnya mereka itu dibawa masuk, saya nggak ngerti, kecapean. Saya pun tertidur. Setelah saya tertidur, besok pagi pun saya bangun, mulailah saya dilatih dengan kekerasan, mungkin dipaksa, kita masih kecil-kecil nggak ngerti. Jadi tangan di bawah, kaki diangkat, itu suruh tahan setengah jam. Setengah jam itu mungkin saya usia 3 atau 4 tahun.
Selalu saya itu nyari mama, di mana mama. Tapi mereka tidak pernah ngasih saya. Sampai saya, karena saking takutnya saya ngelihat anak-anak dilatih. Saya pura-pura saya alasan, saya mau ke kamar mandi. Saya sembunyi di kamar mandi. Setelah, karena terlalu lama mereka ambil lagi saya dari kamar mandi, dilatih lagi. Sampai saat ini saya juga belum tahu di mana mama saya. Saya disuruh telanjang, kalau saya nggak mau, saya dipukulin. Jadi kamu harus diem, harus nurut saya, kamu harus telanjang di depan saya. Itu dia kayak kesetanan nyetrumin ke badan saya. Pokoknya itu tidak manusiawi. Saya sampai terjatuh waktu itu. Terus saya ditendang, ditonjok, perutnya ditendang, sampai saya ngompol waktu itu. Saya dipasung selama 2 minggu. Kita ini sama hewan tuh lebih mahal hewan. Mau kabur berdua sama temennya Yuli, lewat pagar ketahuan, akhirnya terwangkep lagi, nggak jadi kabur, dipukulin sama Fran. Dipukul udah sampai berdarah-berdarah itu Yuli sama Eva. Terus karena Eva itu katanya kabur, akhirnya Eva itu kakinya tuh dituncep pakai bukaan botol sampai bolong. Sampai saat ini saya juga belum tahu di mana mama saya. Kadang saya juga melihat ya, kalau setiap kali datang ke kuburan, saya ngelihat ada binti siapa. Dan nanti kalau saya mati, itu binti apa itu yang ada? Enggak. Atau etika dibongkar ke dewan yang terhormat sekali, supaya jangan difitnahkan seperti dijelekin dan semuanya, sampai kita terus tekan. Karena kalau kita mau keluarkan, nanti katanya orang besar tekan kecil, nah kan nggak enak juga. Atau etika dibongkar, kalau dulu Komnas tahu, bongkar riwayat mereka, ketahuan ada bunker apa, nah kita silakan, ya udah diperiksa Pak dulu. Rumah orang tua saya ya di Cisarua, rumah khusus dan semuanya, dan bisa dilihat sampai sekarang juga. Nah, saya mau contohkan satu lagi, minta izin. Tapi kalau ini ngomong ya minta izin sekali, kalau terbuka sekali ini semuanya, supaya ada keimbangan. Yang pelapor gitu juga, jangan sembarangan. Negara kita punya hukum juga, tapi kita terus diam. Tapi karyawan kita tuh teriak, kenapa nggak ada gini semuanya. Nah ini juga ngomongkan. Tapi kami hewan yang kita sayang, apalagi manusia. Nah tapi yang lain-lain kita nanti saya akan satu persatu ngomongkan bagaimana kan ya. Baik, saya contohkan ini dulu, Pak Ketua, mohon izin kalau semuanya, atau satu ruang ini mungkin dekat terbuka. Nah, Pak Yansen. Tahun 86, saya ditangkap, dipukuli. Kakak saya pun gitu, kabur, ditangkap, dipukuli. Tangkap, pukuli. Iya. Oleh pihak? Pihak sirkus, itu yang melakukan Pak Fran Manansang. Itu udah disampaikan ke kuasa hukum? Sudah. Waktu itu saksinya siapa? Teman-teman. Teman-teman. Iya. Yang bersangkutan ada? Iya. Oke. Sekarang, apa unek-unek Ibu untuk disampaikan di sini di ruang ini? Apa harapan atas apa yang telah Ibu terima waktu itu? Ya, kita mencari keadilan, Pak. Ya, keadilan semacam apa yang diharap? Ya, kita bagaimana baiknya lah, kita pengennya mereka diadili apa bagaimana? Oke. Soalnya kan kalau saya tidak menerima yang seperti Vivi sampai disetrum, seperti Butet dikasih kotoran gajah mulutnya. Saya tidak menerima itu, yang ini menerima. Ya, jadi gini Bu, dalam aspek posisi pekerjaan, kan yang saya pahamin ya, mohon maaf kalau takutnya saya salah, sirkus itu kan dilatih. Ya. Dilatih bagaimana caranya untuk agar pada posisi permain sirkus itu siklusnya demikian. Mohon maaf ya, takut salah. Ini menyampaikan aja. Tapi di sisi 30 tahun lalu dan pada posisi sekarang terungkap, kan dianggap seolah-olah mengeksploitasi. Di zaman itu teknologi memang mungkin sama sekali terbatas. Nggak ada lah cerita ini barang. Handphone susah, ibu lari dari situasi untuk menyelamatkan misalnya.
Nah, sekarang tadi kenapa saya tanya? To the point aja. Apa sih kira-kira yang ibu pengen harapkan dari keadilan yang pernah ibu terasa dieksploitasi? Nah, dari proses ini, kuasa hukum apakah pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan pengelola misalnya? Agar terjadi nih situasi. Nah, saya lagi mau tanya dulu Pak kuasa hukum ke yang bersangkutan. Pernah nggak? Bahkan kita pernah ini pengen bertemu dengan anaknya Pak Jansen, Esther namanya. Kita ingin reuni gitu kan, kekeluargaan saat itu, tapi kita tidak respon dengan baik. Tidak direspon dengan pihak anak Pak Jansen. Oke, namanya Esther. Ya. Oke. Nah, saya tanya sama kuasa hukum. Oke Bu, udah selesai. Saya paham lah, berarti Ibu menyampaikan unek-unek, ingin mengharapkan keadilan, benar kan ya? Agar apa yang menjadi yang terdahulu, minimal Bapak Ibu didapatkan perhatian dari pihak pengelola. Kan kalau ngomong harapan, pasti kita harapannya sama, berkeadilan untuk apa yang terjadi pada posisi Bapak dan Ibu sekalian. Pak kuasa hukum, adakah Bapak dalam posisi ini menyampaikan kepada pihak pengelola komunikasi awal lah terkait dengan apa yang mau disampaikan oleh para Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih pimpinan sidang. Saya Happy Bayang sebagai salah satu pendamping korban. Jadi yang pertama, seingat kami pernah menyurati keluarga besar Pak Hadi Manangsang. Kenapa keluarga besar Pak Hadi Manangsang? Karena kami paham Pak Hadi sudah meninggal dan yang tinggal itu ada 3 anak beliau, satu Pak Jansen Manangsang, satu Pak Frans Manangsang, satu Pak Tony Manangsang, dan Pak Tony Sumampau. Dan saya paham Taman Safari, tapi saya paham bahwa ini bukan ranahnya ke sana. Yang bertanggung jawab sebetulnya adalah Oriental Circus Indonesia, tapi Pak Hadi Manangsang sudah almarhum. Oleh karena itu kemudian, seingat kami pernah menyurati, kami ada bukti suratnya, yang intinya adalah kepada keluarga besar Hadi Manangsang, ini para korban antara lain namanya 1, 2, 3, 4 sampai sekian, ini sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM bahwa ada temuan pelanggaran HAM, bentuk pelanggarannya ini, bentuk rekomendasinya ini, yang sepaman kami itu belum pernah dilaksanakan rekomendasi itu sampai hari ini. Untuk itu kami mohon untuk bertemu dengan Bapak sekalian untuk membicarakan ini secara kekeluargaan. Kira-kira intinya begitu pimpinan sidang. Itulah beberapa klarifikasi, beberapa pendapat-pendapat, pandangan-pandangan netizen berkaitan dengan kasus sirkus Oji ini. Ya, dengan adanya video ini mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya, ambil pembelajarannya. Mudah-mudahan kasus ini segera terungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Apakah ini memang fitnah atau memang terjadi di pagelaran di lingkungan mereka, yaitu di sirkus Oji. Yuk kita ikuti terus sampai kasus ini tuntas. Itu saja sedikit video yang bisa saya sajikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.